Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Diva Azira dengan NIM 2241013 dari Prodi Sistem Informasi kelas PB. Jadi, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja UTS saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang pengantar e-bisnis. E-bisnis sendiri adalah penggunaan teknologi digital untuk menjalankan proses bisnis. Ini mencakup penjualan, pemasaran, manajemen, pelanggan, dan operasi internal. Selanjutnya ada definisi e-bisnis menurut para ahli. Yang pertama ada Kalakota dan Winston. Penggunaan teknologi internet untuk semua proses bisnis, termasuk penjualan dan manajemen rantai pasokan. Yang kedua ada menurut Turban et al. Integrasi proses bisnis untuk pertukaran informasi dan transaksi melalui internet. Yang ketiga ada London dan Trevor. Menurut London dan Trevor, semua aspek bisnis online dari pembelian hingga penjualan dan manajemen hubungan. Dan selanjutnya ada dari O'Brien dan Maracas. E-bisnis adalah pemanfaatan teknologi internet untuk meningkatkan efisiensi operasional, meningkatkan layanan pelanggan, dan menciptakan model bisnis baru. Yang terakhir adalah Chavi. E-bisnis adalah segala bentuk kegiatan bisnis yang digunakan melalui internet yang meliputi pemasaran, penjualan, pengadaan, serta interaksi dengan pihak lain yang terlibat. Perbedaan e-bisnis dan e-commerce. E-bisnis sendiri perusahaan yang menggunakan sistem manajemen untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi serta mengelola hubungan dengan pelanggan secara online. Sedangkan e-commerce hanya fokus pada jual beli produk layanan kepada konsumen langsung melalui toko online tersebut. Jadi sudah jelas e-bisnis dan e-commerce adalah suatu hal yang berbeda. Selanjutnya ada pelaku e-bisnis, perusahaan retail online, Amazon, Tokopedia, Zalora yang menjual produk langsung ke konsumen. Ada juga perusahaan layanan seperti Netflix, Gojek, Grab yang menyediakan layanan melalui aplikasi atau website. Yang terakhir ada produsen dan pemasok, menjual produk langsung ke pengecer atau konsumen secara online. Oke, di sini ada peralatan dan sumber daya e-bisnis. Yang pertama ada website e-commerce untuk etalase virtual, menjual produk atau layanan. Yang kedua, alat pemasaran digital digunakan untuk email marketing, iklan PPC, dan media sosial. Alat pembayaran online, sistem untuk transaksi keuangan elektronik yang aman dan cepat. Yang terakhir ada keamanan cyber, enkripsi firewall, dan sertifikat SSL untuk melindungi data. Oke, selanjutnya di sini ada apa sih kegiatan e-bisnis? Yang kegiatan e-bisnis yang pertama, tentu aja yang pasti ada transaksi online, yaitu jual beli produk dan layanan melalui website atau aplikasi. Yang kedua harus ada pemasaran digital, promosi produk melalui saluran digital seperti media sosial dan email. Yang ketiga terakhir ada pengelolaan hubungan pelanggan, sangat penting karena untuk membangun dan memelihara hubungan dengan pelanggan secara online. Oke, apa aja tujuan dan sasaran dari e-bisnis? Yang pertama adalah peningkatan penjualan, yaitu meningkatkan volume penjualan melalui saluran online. Yang kedua, ekspansi pasar, yaitu menjangkau pasar yang lebih luas dengan memanfaatkan internet. Yang ketiga, peningkatan efisiensi, mengoptimalkan proses bisnis dan mengurangi biaya dan waktu. Selanjutnya, keuntungan e-bisnis apa aja sih? Yang pertama ada akses pasar luas, biaya operasionalnya rendah, kemudahan transaksi, pengalaman pelanggan ditingkatkan, dan analisis data lebih efektif, dan terakhir pemasaran terukur. Pendapat saya tentang e-bisnis dan e-commerce di sini yaitu e-bisnis sendiri merupakan konsep yang lebih luas yang mencakup semua aspek bisnis yang dilakukan secara online termasuk manajemen rantai pasokan, pemasaran, layanan pelanggan, dan kolaborasi dengan mitra bisnis. Sedangkan e-commerce hanya berfokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Dan selanjutnya, mengapa e-government, e-commerce, e-learning, dan e-marketplace merupakan kegiatan e-bisnis? Yang pertama, karena e-government menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Dengan memfasilitasi akses informasi dan layanan secara online, e-government meningkatkan efisiensi operasional pemerintah, mirip dengan cara e-bisnis meningkatkan efisiensi di sektor swasta. Yang kedua ada e-commerce.
Kenapa e-commerce itu merupakan kegiatan e-bisnis? Karena bagian integral dari e-bisnis yang fokus pada transaksi jual beli barang dan jasa secara online. Ini mencakup semua proses yang terkait dengan penjualan dan pembelian, menjadikannya salah satu kegiatan utama dalam e-bisnis. Yang ketiga ada e-learning. E-learning sendiri penggunaan teknologi digital untuk pendidikan dan pelatihan. Dalam konsep e-bisnis, e-learning mendukung pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan keterampilan karyawan yang penting untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas dalam organisasi. Yang terakhir ada marketplace. Marketplace adalah platform online yang menghubungkan penjual dan pembeli, memfasilitasi transaksi antara mereka. Ini meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas, serta memungkinkan bisnis untuk memperluas jangkauan pasar, sejalan dengan tujuan e-bisnis untuk meningkatkan interaksi dan transaksi. Sekian, terima kasih.